Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Setiadi. Di video ini saya coba akan mengulas tentang jam tangan, lebih spesifiknya tentang Seiko Diver. Nah, kenapa saya bikin video ini teman-teman? Sebagai penggemar Seiko Diver, saya tuh sering melihat di forum-forum, terutama di Facebook, itu mereka yang baru mulai pecinta Seiko Diver itu masih bingung. Nah, ketika mereka sudah beli, mereka mengupload dan bilang, suhu minta tolong ini asli atau enggak. Nah, itu kan miris sekali karena mereka sudah membeli, ternyata teman-teman di forum bilang, oh itu KW, itu fake, itu tidak asli. Nah, dan lebih mirisnya lagi, di toko-toko online itu saya jumpain mereka memasang gambar itu Seiko-nya asli original, sesuai dengan cirinya original. Tetapi setelah dikirim, mereka memberikan ulasan barang yang diterima, ternyata yang dikirim itu barangnya tidak original. Nah, cirinya itu seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, saya memang sudah beberapa kali lihat di iklan-iklan itu, nanti teman-teman bisa saya kasih tahu caranya biar memastikan Seiko itu original atau KW. Nah, jadi gini teman-teman, memang fungsi jam tangan cuma hanya kita untuk waktu, istilahnya apa, memberitahukan waktu, oh ini jam berapa sih. Nah, cuma bagi penggemar Seiko Diver yang istilahnya memang benar-benar dia menggemari Seiko, pasti dia akan memilih Seiko yang original. Dari harga pun mereka beda. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat iklan, biarpun itu fisiknya sesuai yang asli, tapi harganya di bawah standar, itu harus hati-hati, harus dicek dulu. Nah, cirinya itu seperti apa? Ayo ikutin dan ikutin terus video saya, karena di sisi saya mau ngasih tahu tentang ciri Seiko asli dan yang KW, nanti saya akan juga coba membongkar dan cara servis sendiri. Oke teman-teman, sebelumnya subscribe dulu dong, like dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Oke, langsung aja kita contohkan ini. Saya memberikan contoh ini dari Seiko Diver 7002 dan 6309. Nah, ini pertama saya akan tunjukkan kalau misalkan kalian beli baru, posisi jamnya baru, kita lihat secara fisik. Nah, kita beli langsung. Kalau kita beli langsung, pertama kita lihat. Nah, dari segi fisik, pertama yang kita lihat dari bezelnya. Kalau yang Seiko ori, Seiko asli baru, jenis diver, apalagi yang jenis SKX 007, 009, pastikan ini angka 1. Angka satunya ini lurus gini, tidak bercabang. Contoh kalau yang bercabang ini. Nah, kalau kalian beli baru terus dapetin seperti ini, angka satunya, berarti dipastikan itu tidak ori lagi atau KW mungkin. Ini secara fisiknya yang paling gampang. Terus yang kedua, dot di bezelnya ini. Kalau yang ori, perhatikan ini ya. Ini posisi dotnya itu di bawah ring bezelnya, tidak menonjol, lekok lah saya. Nah, seperti ini kan, dimiringkan aja. Kalau seperti ini pastikan ori. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan menonjol dia ini. Coba. Nah, ini kalau posisi baru tapi seperti ini, pastikan tidak ori ini. Ini juga. Nah, ini kalau dapetin seperti ini posisi baru, nah ini kan menonjol, ini tidak ori. Ini contoh lagi yang dari seri kura-kuranya. Nah, kalau original seperti ini, pasti dia posisinya di dalam, dia loomnya itu. Nah, gini ya, paham ya. Nah, ini seperti ini, dia masuk dia ke dalam. Oke, dari segi bezel sudah kelihatan. Nah, kalau misalkan kalian mau beli di online shop biar nggak ketipu, maksudnya pinknya beri ori tapi dapatnya seperti ori gambarnya, tapi harganya murah, itu hati-hati. Soalnya biasanya itu nanti yang dikirim lain seperti gambar di iklan. Banyak yang memasang gambar iklan seperti ini, kita perhatikan seperti ini ya, asli gini. Di toko-toko onlinenya asli gini. Nah, gini. Cuma nanti yang dikirim, perhatikan kalau posisinya dia seperti ini, nonjol gini. Nah, seperti ini nonjol gini, itu dipastikan dia tidak ori. Ini dari segi fisiknya yang paling gampang kita
pelajari. Oke, yang kedua dari dialnya. Ini ada kolom di dial ini, di hari dan tanggal itu kalau yang asli polos dia, tidak ada garis kotaknya. Cuma kalau yang KW pernah saya nemuin itu ada garis putih biasanya. Di tanggal sama hari di sini kotak ini ada garis-garis putih. Seperti itu. Nah, ini contoh yang ori. Nah, dan pasti kalau yang ori yang seri-seri diver itu tidak ganjil angkanya. Ingat ya, tidak ganjil. Soalnya banyak saya temuin yang seri samurai itu yang orinya itu 30, 40, tapi yang KW-nya 35, 45. Itu sedikit gambaran itu ya. Jadi misalkan sebelum membeli, daripada sudah membeli terus baru bertanya ini ori atau KW, lebih baik tonton dulu ini. Nah, cermati dulu. Nah, ini kan kelihatan kalau yang ori kan tetap pasti ada di dalam ini. Ini kan di dalam dia. Tapi kalau yang KW menonjol. Nah, ini menonjol. Oke, itu kalau untuk kita beli yang posisi baru. Terus kalau untuk posisi second gimana untuk yang seri-seri vintage-nya? Nah, ini contoh yang vintage ya. Ini. Nah, kalau ini jamnya ori. Gimana cara mau membuktikannya? Kalau misalkan kalian di online shop biasanya minta difotokan, mungkin via WA atau dari foto iklannya itu dicocokkan. Pastikan kalau seri seperti ini kan 6309. Nah, 6309 7040 itu pasti akan sama di sini. Nah, ini 6309. Nah, biasanya kalau yang vintage kan agak susah juga kita nyari spare partnya, itu mereka di kanibal. Jadi posisinya jamnya seperti ini, cuma mesinnya sudah lain gitu. Mesinnya sudah bukan orinya gitu. Oke ya. Nah, seperti ini. Kalau beli jam second kan gampang, bisa minta tolong fotokan gimana mesinnya masih ori atau enggak gitu, biar enggak salah lagi. Nah, ini meskipun satunya tidak bercabang K1-nya, tapi ini ring bezelnya tidak ori karena ini menonjol dia. Nah, berada di luar bezel ini. Dan lumnya juga kurang terang kalau dia bukan originalnya. Kalau originalnya, oke, perhatikan ini. Kita miringkan aja. Nah, oh, dan satu lagi, kalau misalkan ini kan jam seri diver, alangkah baiknya jam ini memang spesifik untuk berenang atau menyelam. Tanya water resistnya masih bagus atau enggak. Nah, seperti itu. Kadang di sini drat ini suka dol ya. Ini kan untuk safety-nya kan pakai drat, dia ada gasketnya atau karetnya di dalam untuk keamanan biar air enggak masuk. Terus ini dratnya masih mengunci apa enggak. Paling pertama kalau beli jam second, water resistnya masih bagus atau enggak, drat crownnya masih ngunci atau enggak. Nah, itu biasanya saya pertanyakan ketika membeli barang second. Oke, terima kasih teman-teman. Minta tolong di subscribe nanti. Oke, ikutin terus. Nanti di kesempatan lain akan saya tunjukkan cara menyervis atau memberikan pelumas di mesin jam tangan otomatis. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.